dia berhenti di angka skala utama berapa gitu. Setelahnya dicari skala Nonius, dia sejajar dengan skala utama di angka berapa. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Paham ya? Kita lanjut di nomor 2. Nah, jika benda A dan B dipindahkan pada tempat C, maka pernyataan yang benar adalah dalam menyelesaikan permasalahan ini, kamu harus mengidentifikasi dulu benda A ini adalah wujudnya adalah cair, kemudian benda B ini adalah padat, plastisin ya. Sehingga ketika kedua benda ini dipisahkan ke cawan ini, maka benda B dia akan berbentuk tetap plastisin, ya, dan airnya dia akan memenuhi, istilahnya akan mengisi tempat C. Dengan kata lain, benda A dia bentuknya akan berubah, kemudian benda B volumenya tetap. Ya, berarti ini jawabannya mengarah ke opsi C. Benda A berbentuk sesuai dengan wadah C dan benda B volumenya tetap. Seperti itu, paham ya? Selanjutnya masih dengan soal yang sama tadinya, yaitu tentang ciri-ciri partikel. Di sini ada benda zat X dan zat Z. Ya, seperti ini. Ada keran tertutup. Ketika kerannya terbuka, ternyata zat X ini dia jatuh ke bawah. Dan hanya menempati ruang bagian bawah ini. Berarti bisa disimpulkan zat C ini adalah berwujud cair. Ya, karena dia volumenya berubah. Volumenya tetap, tapi bentuknya berubah. Yang awalnya bentuknya seperti yang di gambar sini, ketika dibuka dia berubah. Bentuknya menjadi kotak. Kemudian untuk zat Y ini ketika kerannya dibuka ternyata dia memenuhi ruangan di sini semua. Maka bisa dipastikan zat Y ini adalah bentuknya gas. Mohon maaf. Nah, ini wujudnya gas ya. Sehingga dari data yang tampak tersebut dapat disimpulkan zat X dan zat Y memiliki sifat, nah, ketika ya cair maka bentuknya berubah, volumenya tetap. Ya, oke. Berarti kita hanya mengidentifikasi sini, jawabannya langsung ketemu, yaitu di opsi C. Sedangkan untuk zat Y itu bentuknya berubah, volumenya berubah karena zat Y ini adalah wujudnya gas. Yang ini cair gitu ya. Oke. Sampai di sini ada yang mau tanyakan? Kalau ada yang tidak paham atau pernyataan dari Pak Andang yang perlu dikoreksi, langsung saja disampaikan ya, biar tidak terlalu tertumpuk nanti. Kita lanjut di nomor 4, yang termasuk ciri-ciri reaksi kimia adalah terjadi perubahan suhu, itu benar. Perubahan massa tidak, menghasilkan gas ya, dan terbentuknya larutan ini belum tentu ya. Nah, kalau soalnya seperti ini ya jawabannya lebih ke A. Nah, terjadi perubahan suhu itu dalam reaksi kimia itu ada yang reaksi eksoterm dan endoterm. Kalau eksoterm berarti dia mengeluarkan kalor sehingga nanti suhunya menjadi panas. Itu contohnya pada reaksi Kaportor dengan air, ya. Sedangkan untuk yang menghasilkan gas itu pada percobaan kayak di fotosintesis, percobaan Ingenhousz dengan menambahkan NaHCO3 dengan air.
plus H2O. Ini nanti akan menghasilkan ada CO2. Nah, CO2 ini adalah gas, itu ya. Itu adalah contoh dari ciri-ciri reaksi kimia. Oke, selain itu ada juga perubahan warna. Perubahan warna itu juga menandakan reaksi kimia. Contohnya adalah ketika kalian mengupas pisang atau mengupas apel, itu dia akan berubah warna menjadi kecoklatan jika didiamkan lama. Nah, itu menandakan bahwa apel tadi yang sudah terkupas itu teroksidasi oleh oksigen udara bebas. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, nomor 5 ini tentang kalor. Ya, saya yakin kalau kalor itu besok keluarnya adalah hitung-hitungan ya, tetapi semoga aja tepat itu, karena kisi-kisinya dia berbunyi penghitungan kalor gitu. Nah, rumus kalor itu untuk yang di posisi A ke B karena ada perubahan suhu, maka dia menggunakan rumus Q sama dengan M kali C kali delta T. Sedangkan pada proses B ke C ini adalah Q sama dengan M kali U. Nah, di sini harus cermat soalnya bagaimana. Kita cermati soalnya dulu. Air sebanyak 10 kg dididihkan seperti pada grafik di atas. Apabila kalor jenis airnya ini dan kalor uapnya adalah 22700, maka kalor yang diperlukan untuk proses tersebut adalah, nah, ini harus hati-hati. Kalau nanti ini prosesnya adalah mendidihkan itu kan berarti belum sampai ke istilahnya sampai penguapan gitu ya. Tetapi kalau nanti dididihkan sampai habis itu berarti ada proses penguapan kalor uap yang harus dihitung. Tapi kita harus cermat untuk memahami soal di sini. Kalau ini hanya sekedar mendidihkan saja, berarti proses mendidihkan itu adalah kalor A ke B. Dia menggunakan rumus M kali C kali delta T. Itu ya. Ini sama dengan masanya adalah 10 kg. Kemudian kalor jenisnya adalah kalor jenis air. Di sini adalah 4200. Kemudian delta T-nya itu adalah 100 dikurangi 60. Hasilnya adalah 40 derajat Celcius. Berarti delta T-nya adalah 40 derajat Celcius. Nah, hasilnya adalah 1.680.000 Joule. Ini jika soalnya itu adalah hanya untuk mendidihkan saja. Tapi nanti kalau sampai habis berarti harus ditambahkan dengan kalor di sini, ya, yaitu GBC, yaitu dengan cara M-nya 10 kemudian dikalikan dengan kalor uapnya adalah 2.270.000. Berarti nanti Q-nya di sini adalah 22.700.000. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini ya. Ini terus nanti dijumlahkan. Tetapi kalau untuk soal ini, saya mencoba memahami soalnya itu ada di opsi B. Karena dia konteksnya hanya untuk mendidihkan saja, tidak sampai pada penguapan sampai habis. Ya. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan? Kita lanjut. Nah, perhatikan gambar percobaan berikut. Larutan yang kemungkinan bersifat asam adalah asam, itu berarti hasil akhirnya merah. Berarti ini asam. Ini asam. Yang biru ini akan menjadi basa. Nomor 2 juga basa.
Nah, yang perlu diperhatikan untuk larutan 1 dan larutan 4 ini bisa jadi larutannya bersifat netral karena tidak ada uji lagi di sini, tidak ada uji istilahnya indikator lakmus biru dan di sini tidak ada indikator lakmus merah. Ya. Bisa jadi ini netral. Makanya soalnya adalah kemungkinan sehingga jawabannya adalah 3 dan 4. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Tentang asam basa? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut di nomor 7, yaitu tentang molekul unsur. Molekul unsur itu adalah gabungan dari unsur-unsur yang sejenis. Ya. Gabungan dari unsur-unsur sejenis. Nah, di nomor 1, ini kita identifikasi karena ini berdiri sendiri-sendiri, tidak tergabung, maka ini bisa dikatakan sebagai unsur. Nah, ketika sudah bergabung, ini menjadi molekul unsur. Nomor 3, ini juga molekul unsur. Nomor 4, nah karena ini ada beda, ada oranye dan merah, berarti di sini adalah molekul senyawa. Nomor 5, ini kasusnya juga sama pada nomor 4, maka bisa disimpulkan nomor 5 adalah molekul senyawa. Nah, molekul unsur adalah 2 dan 3. Seperti ini. Oke, kalau gabungan dari beberapa molekul senyawa yang terdapat dalam satu tempat, itu bisa dikatakan sebagai campuran. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kita lanjut di nomor 8. Pernyataan gerak mobil berikut yang benar dari grafik tersebut adalah, nah, kita perhatikan di sini adalah grafik hubungan antara kecepatan dengan waktu. Maka ketika ada kenaikan, ada gradien yang positif, dia naik itu ya. Berarti ini merupakan gerak GLBB dipercepat. Ya, saya tuliskan GLBB plus gitu. Kemudian untuk BC ini turun sehingga ini GLBB diperlambat atau GLBB min. Kemudian C ke D ini adalah GLB dan D ke E ini sama dengan gerakan A ke B, maka GLBB dipercepat. Nah, di sini bisa kita analisis untuk jawaban yang benar adalah dari A ke B bergerak lurus dipercepat beraturan, dari D ke E mobil bergerak lurus dipercepat beraturan. Nah, berarti jawaban yang benar itu adalah yang A. Ya. Nah, di sini harap hati-hati, bisa jadi nanti ada taker timer atau tetesan oli ataupun rumus hukum Newton kedua. Jadi harus hati-hati untuk materi pada gerak. Kita lanjut di nomor 9. Ini tentang energi. Nah, di sini ada kasus buah kelapa memiliki massa 5 kg jatuh dari pohon yang ketinggiannya 8 meter dengan percepatan gravitasi adalah 10 meter per sekon kuadrat. Besar energi kinetik kelapa pada saat mencapai ketinggian 3 meter. Nah, berarti kalau kasus seperti itu kalau saya gambarkan, ini kelapa dengan massa 5 kg, dia berada pada ketinggian 8 meter. Kemudian
Seumpama buah kelapa ini jatuh ke bawah, yang ditanyakan adalah buah kelapa pada ketinggian 3 meter. Nah, di sini ketinggiannya 3 meter. Nah, ini berapa? Baik, saya asumsikan pada posisi 8 meter ini adalah posisi A, dan 3 meter ini adalah posisi B. Nah, untuk mengetahui, untuk mencari energi kinetik, maka harus dapat dihitung dengan rumus energi kinetik sama dengan setengah M kali V kuadrat. Akan tetapi, pada ketinggian 3 meter kita nggak tahu kecepatannya berapa. Maka persamaan ini tidak bisa digunakan. Ya, kita menggunakan persamaan energi mekanik sama dengan energi kinetik ditambah energi potensial. Nah, untuk rumus energi potensial itu sama dengan massa kali gravitasi kali ketinggian. Nah, karena energi mekanik itu dimanapun tempatnya selalu sama pada kasus benda yang sama pula, maka kita bisa membuat persamaan energi mekanik benda A atau posisi A sama dengan energi mekanik posisi B. Nah, berapa energi mekanik di A itu kita cari dulu. Ketika kita tahu masanya 5 kg dan ketinggiannya adalah 8 meter, maka kita bisa mencari energi potensial di titik A sama dengan M kali G kali H. Masanya berapa? Masanya 5, gravitasinya 10, ya, di gravitasi. Kemudian ketinggiannya 8. Maka energi potensialnya adalah 400 Joule. Sehingga untuk energi kinetiknya itu adalah setengah MV kuadrat. Setengah, masanya 5, kecepatannya pada saat posisi A, kecepatannya 0 karena benda belum bergerak, maka 0 dikuadratkan. Hasilnya adalah 0. Sehingga energi mekanik di titik A sama dengan energi kinetik di titik A ditambah energi potensial di titik A. Energi kinetiknya 0, energi potensialnya adalah 400, maka energi mekanik di titik A adalah 400 Joule. Sehingga energi mekanik di titik A sama dengan energi mekanik di titik B sama dengan nilainya adalah 400 Joule. Nah, untuk menghitung berapa energi kinetik di titik B, maka kita bisa menghitung dengan ini bantuan energi mekanik. Tapi sebelumnya kita hitung energi potensial di titik B terlebih dahulu dengan mengalikan M kali G kali H. Masanya 5 dikali gravitasinya 10 dikali 3. Ya. Hasilnya adalah 150 Joule. Jadi kita bawa ke sini. Energi kinetik di titik B, energi mekanik di titik B sama dengan energi kinetik di titik B ditambah energi potensial di titik B. Energi mekaniknya berapa tadi? Energi mekaniknya adalah 400 sama dengan energi kinetik di titik B, ini yang akan kita cari, ditambah energi potensial di titik B adalah 150. Berarti kita bisa menghitung energi kinetik di titik B adalah 400 dikurangi 150. Hasilnya adalah 250 Joule. Seperti ini. Jadi kita bisa menghitung energi kinetik tanpa tahu kecepatannya berapa dengan menggunakan persamaan energi mekanik sama dengan energi kinetik ditambah energi potensial. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut di nomor 10. Nah, oke. Ada beberapa 6 pernyataan terkait dengan gerak bulan, bumi, dan matahari. Soalnya adalah
pernyataan yang benar tentang pasang Purbani dan pasang Purnama. Nah, pasang Purnama ini adalah pasang maksimum. Purbani ini pasang minimum. Nah, kalau digambarkan seumpama gini, ini ada matahari, kemudian di sini bumi. Ini ada bulan, ada posisi 4 posisi bulan. Saya tuliskan gambar 1, 2, 3, 4. Nah, gerhana, mohon maaf, pasang maksimum atau pasang purnama itu terjadi di nomor 3. Sedangkan pasang Purbani itu ketika objek matahari, bumi, dan bulan itu membentuk sudut 90 derajat atau tegak lurus. Nah, kita identifikasi di sini pasang Purbani terjadi pada saat posisi matahari, bumi, dan bulan segaris, itu kurang tepat. Kemudian pasang purnama terjadi pada saat posisi matahari, bumi, dan bulan segaris, iya, betul. Kemudian pasang Purbani terjadi pada saat matahari, bumi, dan bulan itu membentuk sudut 90 derajat, betul. Kemudian pasang purnama, ini jelas salah kalau membentuk 90 derajat. Kemudian pasang Purbani menyebabkan pasang dan surut laut terjadi setinggi-tingginya, itu salah. Pasang Purnama menyebabkan pasang dan surut air laut terjadi setinggi-tingginya, ini betul. Karena apa? Pusat gravitasi antara matahari, bumi, dan bulan itu terletak pada satu garis lurus sehingga menghasilkan gaya tarik yang lebih kuat dibandingkan dengan yang tegak lurus atau 90 derajat. Jadi untuk nomor 10 itu jawabannya ada di 2, 3, dan 6, yaitu ada di opsi D. Oke, selanjutnya nomor 11. Pernyataan yang benar terkait dengan keuntungan mekanik bidang miring tersebut adalah, nah, keuntungan mekanik itu bisa dihitung dengan W per F atau S per H. S itu adalah panjang bidang miring dan H itu adalah ketinggian yang dicapai. Nah, ini H, yang panjang ini adalah S. Kemudian di sini kita bisa mencari untuk yang S itu diganti dengan R, H diganti dengan P, maka keuntungan mekaniknya adalah R per P. Jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, sampai di situ. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, kita lanjutkan. Kita lanjut di nomor 12. Nah, seorang penyelam mengenakan baju khusus selam dengan kemampuan menahan tekanan sebesar 570.000 Pascal. Jika massa jenis airnya adalah 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat, maka pernyataan yang benar adalah, nah, di sini kita bisa menghitung kedalaman maksimumnya itu berapa. Ya, karena tekanan hidrostatis sama dengan Rho kali G kali H. 570.000 sama dengan Rho-nya 1000 dikalikan gravitasinya 10 dikalikan dengan H. Nah, hanya sama dengan 570.000 dibagi dengan 10.000. Berarti kedalaman maksimalnya hanya 57 meter. Ini ya,
Ini adalah kedalaman maksimum yang dapat ditolerir oleh baju selam ini. Jadi pernyataannya adalah penyelam mampu menyelam pada kedalaman maksimum 75, ini kurang tepat, salah ya. Kemudian pada kedalaman 50 meter baju selam akan mengalami kebocoran, kurang tepat. Kedalaman yang dapat dijangkau penyelam sebesar 57 meter atau penyelam menyelam paling aman pada kedalaman 57 meter. Nah, kalau yang paling aman 57 meter ini tidak, karena ini adalah batas limitnya. Sehingga pernyataan yang tepat itu ada di opsi C. Seperti itu. Kita lanjutkan untuk nomor 13 tentang getaran dan gelombang. Perhatikan gelombang transversal berikut. Nah, transversal itu gelombangnya berbentuk bukit dan lembah. Ada dua gambar yang beda kerapatan. Nah, beda kerapatannya itu berarti dia lambdanya itu berbeda. Ya, kita lihat lambdanya itu ada di sini. Sampai sini. Untuk gambar yang kedua, ini sampai sini. Nah, sehingga kita bisa analisis lambda yang atas itu setengah, ya. Ada yang mau tanya? Silahkan. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Halo? Bisa dilanjut ya? Kalau ada yang mau ditanyakan enggak? Oke, kalau tidak kita lanjut ya. Nah, di sini jelas dari lambdanya, ini lambdanya ternyata yang pertama atau yang atas itu lambdanya lebih kecil daripada lambda yang bawah. Kalau amplitudenya sama, karena ini sama-sama 50, kemudian kecepatannya juga akan sama, karena V sama dengan bisa lambda kali frekuensi, atau V sama dengan L per S, atau V sama dengan lambda dibagi periode. Ini kalau mau dihitung juga akan sama karena panjangnya sama dan waktunya sama-sama 6. Itu. Nah, kita coba cermati. Besaran yang menunjukkan perbedaan kedua gelombang adalah yang membedakan apa? Nah, yang jelas kita sudah dapat perbedaannya ada di panjang gelombang. Panjang gelombangnya berbeda. Kemudian, yang beda lagi adalah panjang gelombang berbeda dan frekuensi. Frekuensi itu adalah banyaknya getaran di setiap detiknya. Nah, kalau secara logika ini setiap detiknya hanya ada satu gelombang. Ini ada 3 di sini ya. Atau ini dibagi setiap detiknya setengah gelombang untuk yang bawah. Kemudian untuk yang atas setiap detiknya satu gelombang. Nah, ini adalah yang benar adalah panjang gelombang dan frekuensi. Ini adalah perbedaan dari kedua gambar gelombang di atas. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut di nomor 14. Ini ada serangkaian bel listrik yang dibunyikan. Pada gambar di atas dilukiskan sebuah bel listrik yang berada dalam sebuah sungkup yang tertutup. Kemudian bel dibunyikan dan udara di dalam sungkup dikeluarkan. Nah, ini dihisap keluar sehingga dalamnya ini menjadi hampa, menjadi ruang hampa. Setelah udara di dalam sungkup habis dikeluarkan, bunyi bel listrik tidak terdengar lagi. Nah, berdasarkan peristiwa itu dapat disimpulkan bahwa bunyi itu tidak dapat merambat di ruang hampa udara karena bunyi itu merupakan gelombang mekanik. Ya, karena dia memerlukan medium untuk merambat. Sehingga logikanya di luar angkasa terjadi ledakan yang sangat dahsyat itu atau sebuah bintang meledak, maka
suaranya nggak akan nyampe ke bumi gitu ya, karena tidak ada perantaranya. Seperti itu. Oke, kita lanjut di nomor 15 terkait dengan optik. Nah, kita cermati, perhatikan gambar pembentukan bayangan berikut. Ini adalah cermin cekung. Pada posisi benda sekarang digeser menjauhi cermin hingga melewati titik P. Titik P ada di sini. Sifat bayangan yang terbentuk adalah, nah, ketika kita sudah tahu benda ketika digeser melewati titik P, maka benda berada di ruang 3. Ketika benda di ruang 3, maka bayangan di ruang 2. Nah, berarti ketika ini geser ke belakang di sini ya, maka bayangannya dia akan maju akan berada di ruang 2 seperti ini. Seperti itu. Dengan sifat nyata terbalik diperkecil. Nah, ciri-ciri diperkecil itu adalah ketika ruang bayangannya dia lebih kecil daripada ruang benda, maka sifat bayangannya diperkecil. Dan sebaliknya, jika ruang bayangan itu lebih besar daripada ruang benda, itu bayangannya memiliki sifat diperbesar. Nah, bagaimana untuk pembagian ruang? Pembagian ruang itu kita berpatokan pada bendanya. Mohon maaf, alat optiknya ini cermin, kemudian titik fokus dan titik P. Untuk cermin ke F ini adalah ruang 1, F ke P ini adalah ruang 2, P lebih besar dari P ini adalah ruang 3. Nah, untuk yang saya tuliskan dengan huruf Arab itu berarti ruang benda. Kemudian untuk ruang bayangannya saya tuliskan dengan huruf Romawi. Antara F dengan P ini ruang 2. Lebih besar dari P ini adalah ruang 3. Dan ruang 4-nya ada di belakang cermin. Nah, ini. Sehingga ruang benda ditambah ruang bayangan sama dengan 5. Itu ya. Nah, dari sini berarti sudah bisa dipastikan sifatnya akan nyata, terbalik, dan diperkecil. Isinya adalah A. Seperti itu. Nah, nanti jika benda ada di ruang 1, berarti bayangan di ruang 4. Sifatnya maya, tegak, diperbesar. Kayak gitu. Oke, kita lanjut di nomor 16. Nah, berdasarkan gambar, maka penjelasan dari percobaan tersebut yang benar adalah ini kain bol, ini sutra kering ya, kain bol. Berarti bisa dipastikan ini adalah plastik. Yang ini adalah kaca. Kita lihat muatannya di sini, dia muatannya positif. Yang ini negatif. Nah, berarti kita coba identifikasi, gambar A adalah batang plastik yang digosok dengan kain bol. Sampai sini betul. Dan akan menjadi bermuatan negatif karena proton berpindah dari batang plastik menuju bol. Ini salah. Yang berpindah adalah elektron, bukan proton. Kemudian opsi B, gambar A adalah batang plastik digosok dengan kain bol akan menjadikan bermuatan negatif karena elektron berpindah dari wall menuju ke batang plastik. Nah, inilah yang benar. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sedangkan untuk gambar B, ini adalah kaca yang digosok dengan kain sutra, maka elektron dari kaca dia pindah ke sutra. Sehingga kaca akan bermuatan positif, sedangkan sutranya dia akan bermuatan negatif. Seperti itu. Oke, kita lanjut di nomor 17.
Ini tentang energi listrik, W sama dengan P kali T. Nah, di soal sebuah setrika listrik, tuliskan 200 watt, ini adalah P. Nah, 200 watt ini adalah P, kemudian 220 ini adalah V, dan 1 menit ini adalah T. T diubah ke dalam detik, ini menjadi 60 detik. Kemudian untuk menghitung energi listrik dalam pemakaian selama 1 menit atau 60 detik sama dengan 200 watt dikali dengan 60 detik. Hasilnya adalah 12.000 joule. Oke. Kemudian mohon diperhatikan juga bila mana nanti tegangannya dia dipasang menjadi setengahnya, menjadi 110 gitu. Maka dayanya P ini dia akan berubah menjadi 1/4-nya atau 50 watt. Seperti itu ya. Berubah menjadi 1/4-nya. Jadi ketika tegangan turun setengah, maka dayanya menjadi 1/4-nya. Itu diingat. Berikutnya nomor 18, ini adalah sebuah trafo. Dari hasil percobaan penyelidikan tentang jenis trafo diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Kesimpulan yang benar adalah trafo A adalah jenis trafo step up karena lilitan sekunder lebih banyak daripada lilitan primer. Betul. Kemudian trafo B adalah jenis trafo step up. Ya, salah, karena ini input berarti sekundernya yang ini, primernya berarti lebih banyak daripada sekunder. Ini salah. Kemudian di sini trafo A ini kan tadi sudah di nomor 1, berarti kita alternatifnya hanya ada di pilihan kesimpulan keempat. Trafo B adalah jenis trafo step down karena NP-nya lebih besar daripada N sekunder. Berarti jawabannya adalah 1 dan 4. Nah, untuk ciri-cirinya, kita kan ada persamaan NP per NS sama dengan VP per VS sama dengan IS per IP. Nah, jumlah lilitan primer dibagi jumlah lilitan sekunder sama dengan tegangan primer dibagi tegangan sekunder sama dengan arus sekunder dibagi arus primer. Ini adalah persamaan umum untuk trafo ya. Kemudian untuk step up dan step down-nya ini adalah N primer. N primer dia lebih kecil daripada N sekunder. Kemudian V primer lebih kecil daripada V sekunder. Dan I primer dia lebih besar daripada I sekunder. Sedangkan untuk yang step down, ini jumlah lilitan primer lebih besar daripada jumlah lilitan sekunder. Tegangan primer lebih besar daripada tegangan sekunder. Dan arus primer dia lebih kecil daripada arus sekunder. Ini adalah ciri-ciri untuk trafo step up dan step down. Ada yang mau ditanyakan? Tanya Pak. Ya. Input itu yang primer berarti ya Pak? Nah, input ini yang primer. Output sekunder. Kemudian ada juga primer itu nanti disimbolkan dengan tanda seperti ini. Nah, kayak seperti ini berarti dia primer. Artinya ini harus bolak-balik primer gitu. Oke ya? Untuk hitung-hitungannya nanti ini bisa combine dengan hukum Ohm. Jadi harus hati-hati. Jadi seumpama di sini nanti dihubungkan pada hambatan, nanti hambatan nilainya 10 ohm, maka yang ditanya adalah arus yang masuk itu berapa itu. Jadi harus ngitungnya bolak-balik itu. Hati-hati. Oke, dilanjutkan. Next ya. Nomor 19 kita masuk ke materi biologi, ciri makhluk hidup bergerak
dan bernafas ditunjukkan oleh gambar nomor. Nah, ini hati-hati. Biologi itu tergantung persepsi, tetapi persepsi umum. Kita acuannya adalah persepsi umum. Dan pada soal ini, ciri-ciri makhluk hidup bergerak dan bernafas, ini susah ini. Kalau bergerak, semuanya bergerak ya gambarnya. Tetapi untuk yang nomor 1, ini lebih menekankan pada membutuhkan nutrisi. Kemudian nomor 2 ini karena dia terbang itu bagian dari bergerak. Kemudian yang gajah ini karena ada induk dan anaknya, di sini bisa dikatakan berkembang biak atau reproduksi. Nah, sebenarnya untuk gajah itu reproduksinya satu kehamilan, potensi untuk memiliki anak 2 itu sangat jarang sekali. Jadi satu kehamilan ya 1 anak, dan masa kehamilannya 2 tahun itu. Jadi lebih sangat lama dibandingkan dengan mamalia lainnya. Kemudian yang gambar nomor 4 ini dia menginginkan bahwa si paus ini dia muncul ke permukaan ini untuk bernafas. Nah, itu berarti jawabannya ada di 2 dan 4. Untuk ciri-ciri yang lain harus jeli untuk membedakan di gambarnya ya. Kemudian di nomor 20, penggunaan pupuk anorganik oleh para petani untuk menyuburkan tanaman pertanian ternyata menyebabkan pencemaran sungai yang ada di sekitarnya. Salah satu dampaknya adalah terjadinya pendangkalan sungai akibat alga bumi atau pertumbuhan yang tidak terkendali enceng gondok. Ini ya. Kemudian usaha yang tepat untuk mengatasi pencemaran tersebut adalah kita belajar mencoba di luar konteks antara menangani usaha yang tepat untuk mengatasi atau mencegah itu. Kalau mengatasi berarti sudah terjadi, sedangkan kalau mencegah itu belum terjadi. Kita hiraukan dulu itu antara mengatasi dan mencegah. Kita coba cermati opsinya. Yang A, mengurangi dosis pupuk dan pemupukan dilakukan saat hujan agar lebih pupuk mengalir ke sungai. Kurang tepat, ya. Kemudian yang B, menggunakan pupuk dengan dosis yang tinggi agar tanaman pertanian dan enceng gondok subur, apalagi ini juga tidak tepat karena enceng gondoknya subur, nanti pendangkalan dan pencemaran sungainya akan meningkat. Kemudian mengurangi dosis pupuk yang digunakan dan membersihkan enceng gondok di sungai. Nah, ini kalau penanganan bisa ke sini, ya, bisa ke C. Tetapi kita coba lihat ke D, menggunakan pupuk dengan dosis yang tepat dan tidak dilakukan waktu hujan. Jadi waktu hujan itu tidak melakukan pemupukan itu, agar pupuk tidak mengalir ke sungai. Nah, kalau menurut saya, analisis saya itu lebih tepat untuk yang di D, karena ini ada penekanan dosis yang tepat dan waktunya tidak pada musim hujan atau tidak pada hujan, sehingga pupuk yang ditebarkan itu hanya berada pada area sawah saja, tidak terbawa oleh air menuju ke aliran sungai, seperti itu. Tetapi nanti kalau mempertimbangkan untuk mengatasi atau mencegah, itu harus hati-hati memilih opsinya. Itu ya. Kita lanjutkan untuk nomor 21, hewan yang memiliki hubungan kekerabatan paling dekat ditunjukkan oleh nomor 2 dan 3. Ini adalah mamalia. Yang nomor 2 mamalia air, yang nomor 3 mamalia udara. Ya, kelelawar dia terbang, kemudian untuk pausnya dia berenang.
Untuk nomor 1 ini jelas Pisces. Kemudian nomor 4-nya ini adalah amfibi. Nah, amfibi itu masih satu jenis. Itu contoh selain kata, ini ada salamander. Salamander itu juga bisa dikatakan amfibi. Hidup di dua arah, dua alam. Ada yang mau ditanyakan sampai nomor 21? Untuk klasifikasi makhluk hidup, kita lanjut nomor 22 terkait dengan sistem gerak untuk tulang, sendi, kemudian macam gerakan dan lain sebagainya. Kita cermati tulang belikat itu yang mana. Kita identifikasi untuk nomor 1 ini adalah tulang selangka. Kemudian nomor 2 ini adalah tulang belikat. Nomor 3 itu adalah tulang rusuk. Kemudian nomor 4 ini adalah tulang lengan atas. Sehingga jelas tulang belikat ditunjukkan oleh nomor 2. Untuk sendinya, di sini ada sendi peluru. Di tulang punggung, ini ada sendinya sendi geser. Kemudian di tulang rusuk juga ada sendi kaku, karena gerakannya sangat sedikit sekali. Oke, kita lanjut di nomor 23 terkait dengan sistem pencernaan, enzim, dan fungsinya. Enzim yang berfungsi mengubah amilum menjadi glukosa dihasilkan oleh organ yang ditunjuk oleh 1, ini pertealin enzimnya, dan 4, pankreas, ini amilase. Ya, ada di 1 dan 4. Itu. Kalau di lambung itu ada HCl, pepsin, dan renin. Sedangkan di pankreas itu ada amilase, lipase, dan tripsin. Oke. Baik, kita lanjutkan di nomor 24. Ini terkait dengan organ jantung. Yang X ini adalah bilik kiri. Nah, bilik kiri dia berfungsi untuk memompa darah yang kaya dengan oksigen ke seluruh bagian tubuh. Berarti opsinya adalah C. Nah, kita coba identifikasi lagi. Di sini ini ada bilik kanan. Bilik kanan fungsinya untuk memompa darah yang kaya karbon dioksida menuju ke paru-paru. Berarti ini untuk jawaban opsi A. Kemudian di bagian sini ini adalah serambi kanan. Nah, serambi kanan itu kaya dengan karbon dioksida, kemudian menuju ke bilik kanan. Ya. Kemudian yang di sini ini adalah bilik kiri. Bilik kiri itu adalah bagian atau ruang jantung yang menerima darah dari paru-paru dengan darah bersih atau banyak oksigen. Nah, yang merah atas ini adalah aorta. Nah, oke. Berikutnya, kita lanjut di nomor 25. Gejala awal COVID-19 mirip dengan flu biasa, tetapi ketika penyakit tersebut menyerang tubuh akan memberikan efek pada organ vital tubuh manusia. Kebanyakan pasien yang menderita infeksi pernafasan seperti pneumonia cenderung lebih beresiko mengalami kondisi kritis ketika terkena COVID-19. Apa yang sering terlihat pada pasien COVID-19 dalam kondisi kritis merupakan salah satu bentuk dari kegagalan nafas akut. Mengapa bisa terjadi gagal nafas akut pada pasien COVID-19? Nah, kegagalan nafas ini disebabkan karena
proses pengikatan oksigen di dalam alveolus itu terganggu akibat adanya penumpukan cairan di alveolus. Nah, cairan tadi diproduksi itu sebagai respon dari infeksi bakteri maupun virus patogen yang masuk dalam sistem pernafasan. Sehingga ini jawabannya adalah B. Adanya cairan yang terkumpul di alveoli yang menyebabkan sulit mentransfer oksigen dari udara ke dalam darah. Itu. Selanjutnya kita lanjut ke nomor 26. Berdasarkan data di atas yang mengalami albuminuria. Nah, albuminuria ini adalah penyakit terdapatnya protein dalam urin. Nah, protein itu bisa teridentifikasi dengan tes Biuret yang menghasilkan warna ungu. Berarti ini positif protein. Sehingga sudah bisa dipastikan di sini yang mengalami albuminuria adalah pasien nomor 2. Nah, kalau merah bata dengan tes Benedict ini berarti positif gula. Berarti pasien nomor 1 itu kena DM, diabetes mellitus. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan di nomor 27. V ini adalah ovarium. Fungsinya itu adalah pembentukan sel kelamin betina atau ovum dan hormon kewanitaan. Nah, hormon kewanitaan nanti bisa estrogen dan progesteron itu dihasilkan di ovari. Oke ya. Kemudian untuk organ-organ yang lain ini ada di sini. Nah, ini ada Fimbriae. Dia berperan dalam proses ovulasi, pelepasan sel telur dari ovari atau indung telur menuju ke bagian sini. Ini adalah tuba Fallopi. Nah, fungsi dari tuba Fallopi itu sebagai tempat fertilisasi. Ya. Oke. Jadi tempat fertilisasi. Kemudian di sini ini adalah rahim atau uterus. Ini sebagai tempat implantasi. Nah, yang ini adalah serviks. Itu jalan keluarnya janin. Jalan keluar janin. Oke. Kalau peluruhan dinding endometrium yang tidak digunakan itu berarti ketika tidak terjadi fertilisasi, tidak terjadi pembuahan, maka dinding endometrium di sini dia akan meluruh menjadi proses menstruasi. Kalau bertemunya antara sel telur dengan sel sperma itu ada di tuba Fallopi. Ini adalah prosesnya fertilisasi. Penebalan dinding rahim untuk persiapan implantasi itu di uterus atau rahim. Nomor 28, kita lanjut. Nah, pernyataan yang benar tentang struktur batang dikotil. Dikotil berkeping 2. Maka yang menjadi perhatian yang ini. Nah, tidak memiliki jaringan kambium, salah. Dikotil punya. Ya, ini ada kambium di sini. Kemudian susunan jaringannya pengangkut tidak teratur, salah. Susunan jaringan pengangkut tidak teratur itu ada di monokotil. Kemudian silem dan flem tersusun melingkar teratur, iya. Kemudian tidak memiliki jaringan dasar, kurang tepat,
jaringan kambium berada di antara xilem dan floem. Nah, ini. Berarti jawabannya adalah ada di nomor 3 dan 5. Opsinya D. Seperti itu. Oke. Kemudian sebentar, maaf, saya screenshot dulu pertanyaannya. Oke. Terima kasih. Lanjut ke nomor 29, ini tentang percobaan fotosintesis. Nah, di sini ada penambahan senyawa NaHCO3, ini akan menyuplai CO2. Nah, di sini kalau dilihat dari percobaan dari menit ke menit, semakin lama gelembungnya juga akan semakin banyak. Nah, ini menandakan bahwa kesimpulan yang benar berdasarkan percobaan tersebut adalah untuk soal ini berarti penambahan NaHCO3 di dalam air akan menghasilkan oksigen dalam fotosintesis tidak terjadi tanpa sinar matahari. Gelembung gas yang dihasilkan adalah oksigen. NaHCO3 akan meningkatkan laju fotosintesis. Nah, yang tepat adalah opsi A. Karena semakin banyak CO2 yang ada akan mengakibatkan laju fotosintesis akan semakin cepat dan banyak juga. Selanjutnya nomor 30, persilangan jagung tongkol besar tidak tahan hama, berarti dominan resesif, karena dilihat dari sini, kelihatan ya genotipnya. Dengan jagung tongkol kecil tahan hama, dihasilkan keturunan jagung bertongkol besar dengan tahan hama, berarti heterozigot sempurna F1-nya. Akan mendapatkan 100% bibit unggul dengan ciri jagung tongkol besar dan tahan lama, berarti ini adalah sifat dominan. Maka keturunan F1 harus disilangkan dengan jagung bergenotip. Ya, pilih aja yang dominan-dominan, nanti pasti akan menghasilkan keturunan yang dominan juga. Karena untuk mengantisipasi ini ada sifat resesif B kecil dan T kecil pada F1. Nah, untuk menutup itu maka dicari induk yang dominan homozigot. Itu ya. Kalau nanti dipilih yang C, nanti variasinya akan menjadi banyak, menjadi 9331 itu ya, karena sama-sama heterozigot sempurna disilangkan dengan heterozigot sempurna akan menghasilkan perbandingan 9331. Maka akan menghasilkan 100% jika induk yang satunya adalah homozigot dominan. Seperti itu. Berikutnya nomor 31. Ini tentang teknologi, bioteknologi ya. Teknologi reproduksi modern seperti pada gambar di samping. Nah, ini teknologi kultur jaringan. Nah, ini memiliki sifat apa ya? Ciri-ciri apa? Sifatnya lebih baik dari sifat induknya, ini tidak, karena sifatnya akan sama persis dengan induknya. Kemudian nilai estetika sebagai tanaman hias, estetika ini bukan menjadikan ciri dari kultur jaringan. Kemudian sifat yang sama dengan induknya, ini adalah ciri-cirinya. Saya tambahkan dengan waktu yang cepat dan jumlahnya banyak. Waktunya cepat, kemudian anaknya banyak, gitu ya. Kemudian perubahan gen yang terbentuk ini adalah transplantasi gen. Oke, jadi jawabannya adalah C. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke. Kalau tidak ada, dikirim, Pak. Gimana? Nanti rekamannya dikirim. Oke. Insya Allah nanti saya share
link YouTube ya. Tapi agak Baik, prosesnya agak lama untuk memkonversi. Baik, kalau tidak ada, mari kita akhiri untuk pertemuan pada kesempatan kali ini dengan membaca tahmid bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke. Selamat belajar. Semoga Terima sukses. kasih, Pak.